Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini 5 Ramadan 1442 Hijriah. Masya Allah, kita masih senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah melaksanakan surat Asar secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Jemaah kaum muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang surat Al-Fajr, yang mana kita membahas yaitu pada ayat yang kelima. Baru hari ini insya Allah kita akan masuk ke ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang 6. Allah Ta'ala berfirman, Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Ya. Apakah tidak kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu memperlakukan kepada kaum Ad, Iramadatil Imad, yaitu mereka suatu kaum di suatu negeri atau kota yang mana memiliki gedung-gedung yang tinggi, bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mana sebelumnya tidak pernah dibangun ya di kota manapun seperti bangunan mereka. Maka jamaah rahimakumullah, dalam 3 ayat ini Allah Subhanahu wa taala bercerita atau yaitu menjelaskan kepada kita ya tentang bagaimana kaum Ad. Kaum Ad ini adalah kaum yang yang berketurunan dari Nabi Nuh alaihissalam, ya, dari anak beliau yang bernama Syam, nanti punya keturunan. Jadi kisahnya kaum Ad ini adalah setelah Nabi Nuh alaihissalam. Maka jamaah rahimakumullah, kaum Ad adalah sebuah kaum yang sangat luar biasa. Ya, sebagaimana tadi firman Allah Ta'ala mengatakan, ya, Iramadatil Imad. Ya, ini menunjukkan apa? Wahia Adul ula. Ini adalah kaum Ad yang pertama, karena kaum Ad itu ada 2. Nanti keturunannya adalah Samud. Itu adalah termasuk Ad yang kedua. Ya. Kaum Hud, dia adalah termasuk kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Ya. Alladzina qalu min quwwah. Yang mana mereka ini adalah suatu kaum yang memiliki
kekuatan yang berbeda daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya. Wa qala lahum nabiyuhum Hud. Bahkan Nabi Hud alaihi salam, ini kan kalau berarti Hud ini adalah termasuk nabinya orang Arab. Ya, nabinya orang Arab itu kan berapa? Sekitar 3 atau berapa begitu, ya. Hud, kemudian Soleh, kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sisanya itu banyak pada Bani Israel, ya, dan sebagainya. Maka Hud di sini, ya, Nabi Hud alaihi salam mengatakan bagaimana syiat ini, wazadakum fil khalqi bastah. Allah telah memberikan kalian kelebihan dalam penciptaan, yaitu fisik dan kekuatan. Ya, faqad kana tulur rajul, ya, bahkan tingginya seorang di kalangan mereka kaum Ad adalah minhum isnai asyara dhira'ah, 12 dhira'. Satu dhira' itu sekitar selengan. Ya, kalau saya kan lengannya kecil ini, endek. Sekitar 45-an satu dhira'. Jadi tinggi orang yang normal, ya, panjangnya sekitar 45-an senti satu dhira'. Kalau kita hitung 12, ya, 4,5 kali 10 saja 4,5 meter. Ya, tambah lagi sekitar 1 meter, berarti 5,5 meter. Ini kalau tidak salah 4 meter ini, ya, Masya Allah, bisa sampai puncak itu mungkin. Itu tingginya mereka. Kalau jalan sama kita, Masya Allah, gimana nih? Ya, itu tingginya kaum Ad. Dengan tingginya atau fisik mereka seperti itu, mohon maaf, ya, bukan gede-gede lapuk, tapi Masya Allah diberikan kekuatan yang sangat luar biasa. Makanya Hud sampai mengatakan wazadakum fil khalqi bastah. Allah memberikan kelebihan kalian dalam penciptaan. Ya. Walaftu Iram, maka di sini lihat Iram, kata Iram di sini adalah sebuah kota. Ya, bayanul li'ad fa Iram hiya 'ad qaumi Hud wa wasafaha bi anna dzatul 'imad wa anha lam yukhlaq misluha fil bilad. Ini menunjukkan bahwasannya mereka punya kota Iram, yang mana kota Iram ini adalah tempat mereka berada. Ya, Allahu a'lam, mereka dikatakan berada di selatan Jazirah Arab yang sekitar di daerah Yaman, antara Yaman dengan Oman, yang dikenal dengan istilah Jabal Al-Ahqaf. Ya, itu keberadaannya kaum Ad. Maka jamaah rahimakumullah, ya, sehingga sampai mereka punya kota Iram memiliki bangunan-bangunan yang tinggi. Maka dari itu ya, bahwasannya mereka allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang mana tidak pernah sebelumnya ada kota-kota yang seperti kota yang mereka buat, belum ada. Saking hebatnya mereka, ya, saking hebatnya mereka, pertanian mereka diacungi jempol. Ya, seakan-akan memang yang paling unggul dari kalangan kaum saat itu adalah kaum mereka. Ya, memiliki tinggi fisik dan sebagainya, kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, akhirnya lama kelamaan, mohon maaf, kelebihan yang Allah berikan kepada mereka ini menjadikan mereka orang-orang yang sombong. Ini loh aku, apa sih kamu? Lihat nih aku nih. Ya. Sehingga mereka atabanuna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Ya, mereka itu Masya Allah diberikan kekuatan oleh Allah. Mereka pokoknya bangun. Padahal mereka tidak butuh dengan bangunan itu.
Yang mereka buat adalah bangunan yang sangat kokoh, yang sangat tinggi. Ya, maka dalam tafsir dikatakan apa? Wa fi'lan kanu aqwal umam wa ashadduha. Mereka adalah umat yang paling kuat dan yang paling istilahnya asyad, yang paling keras fisiknya, yang paling hebat. Ya, walazimatulul ajsam. Sehingga dilihat dari sini maka menunjukkan tingginya fisik juga, antakuna a'midatal manazil. Kalau fisiknya tinggi berarti rumahnya harus tinggi. Kan gitu. Kalau logika berpikir kita. Tidak mungkin dia bangun rumah dia jongkok gini. Pintunya. Berarti pintunya harus melebihi berapa senti, kan gitu. Aturannya begitu. Kalau kita lihat dengan tinggi tadi sekitar 5,5 meter, Masya Allah, berarti itu baru ukuran pintunya. Pintunya berarti ya kalau dihitung-hitung mungkin bisa 6 meter pintunya. Belum lagi kayak kita begini, Masya Allah. Di atas pintu ada, Masya Allah. Ini kalau mereka disuruh bangun yang seperti ini, bangunan kita, mereka tidak pakai scaffolding. Ya. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana luar biasanya mereka. Saking luar biasanya mereka bangun. Padahal mereka tidak butuh. Atabduna bikulli ri'in ayatan ta'basun. Apakah bahwasanya kalian membangun segala bangunan, segala macam bangunan dibangun, ya? Mereka mengira ini adalah sekedar main-main. Ya. Kemudian apa? Mereka diberikan peternakan, ya, diberikan rizki yang sangat luar biasa, ya. Bahkan keturunannya mereka banyak. Amaddakum bi an'ami wa banin. Allah Ta'ala mengatakan bahwasanya mereka dalam surah Asy-Syu'ara diberikan an'am, diberikan hewan ternak, begitu juga anak-anak. Masya Allah, subur semuanya. Ya, wa jannati wa uyun, kebun-kebun dan mata air. Masya Allah, luar biasa. Ya. Cuman akhirnya apa? Mereka ya dengan tadi yang saya katakan, dengan kekuatan fisik dan sebagainya membuat mereka menjadi sombong. Mereka merasa tinggi. Diutuslah Nabi Hud alaihissalam dalam rangka apa? Untuk mengembalikan mereka ingat kembali kepada Allah. Ingat segala nikmat yang diberikan ini Allah yang berikan, jangan macam-macam. Kan tujuannya begitu, diingatkan oleh Nabi Hud alaihissalam. Tapi apa yang dikatakan? Hebat. Ingat, kaum yang paling membangkang, ya, dalam Al-Quran ini melebihi Bani Israel, yaitu kaum Ad. Paling membangkang, paling durhaka, paling pokoknya sudah ngebully, ngejek nabinya mereka. Kemudian sampai mengatakan mereka, innaqulu illa taraka ba'du alihati nabi Hud, ya, sesungguhnya yang menjadikan kamu gila ini adalah Tuhan kami. Karena kamu sering ngejein Tuhan kami, akhirnya kamu dibuat gila oleh Tuhan kami. Sampai seperti itu, diejek. Kemudian apa lagi? Qalu sawa'un alaina, bahkan ditantang Hud alaihissalam. Hud, sawa'un alaina awa'adta am lam takum minal wa'idin. Apakah engkau nanti mau memberikan peringatan kepada kami atau tidak? Sama saja, patuh dogen. Ya, patuhnya bagaimana? Sama aja bagaimana? Sama, saya tidak beriman. Wa manah nulaka bimu'min. Kami tidak mungkin beriman kepada engkau Hud. Ya, mereka merasa luar biasa. Akhirnya apa? Subhanallah, ya, tidak sampai di situ. Lagi mereka mengatakan apa? Qalu law syaa rabbuna la anzala malaikatan fa idza bima ursiltum bihi kafirun. Ya, jika Allah mau, untuk yang artinya untuk kaum mereka ini tidak pantas kalau nabinya di kalangan manusia. Mereka mintanya nabinya dari kalangan malaikat. Masya Allah.
Malaikat dia mengatakan apa? Qalu law syaa rabbuna. Kalau Tuhan kami berkehendak, dia pasti akan menurunkan malaikat kepada kami sebagai seorang rasul. Tidak mungkin kami tidak akan beriman sama kamu wahai Hud. Oh, Masya Allah, luar biasa orang ini ya. Luar biasa tingkah lakunya ya. Sampai dia mengatakan apa? Aya'idukum annakum idza mittum wa kuntum turaba. Sampai dia saling ngasih tahu antar mereka. Apakah dia mengatakan bahwasannya apabila kalian sudah mati, kemudian kalian menjadi tulang belulang, kalian menjadi debu, turaba wa idhama, tulang belulang, ma'annakum mukhrajun, apakah kalian akan dibangkitkan kembali? Hayhata lima tu'adun. Jauh, enggak. Hayhat itu artinya jauh. Enggak seperti itu kok, bayang. Sampai ditantang begitu pun. Wajar. Ya, kalau istilah kita wajar. Ya, orang yang punya kekuatan fisik dan sebagainya, backingannya besar gitulah. Wajar dia berani sampai mengatakan begitu. Tapi di sini yang ditantang adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka akhirnya apa yang terjadi? Lihat dalam surat nanti Al-Haqqah. Ya, kita akan masuk dalam surat Al-Haqqah, tapi kayaknya sekitar 3 tahun 4 tahun lagi. Tafsir ini kan hanya untuk Ramadan saja. Ya, kemudian bahwasanya Allah Taala mengatakan wa adun fa uhliku biri'in sorsorin atiyah. Ya. Jadi mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang begitu kencang, sorsor. Ya, yang kencang yang terjadi sab'a layalin wa samaniyata ayyam. 7 malam 8 hari. Satu pekanan. Ya. Jadi sebelum ini terjadi, Allah kirimkan dulu. Allah buat negeri mereka menjadi kering kerontang, tidak ada airnya. Diambil nikmatnya oleh Allah, air ini. Dihabiskan dulu. Ya. Kalau air sudah mati, air sudah tidak ada, hilang. Ingat, kalau dalam istilah pelajaran biologi, ya, ingat air adalah sumber kehidupan. Orang bisa bertahan dengan tanpa makanan, tapi tidak bisa bertahan dengan kan gitu. Air dulu dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Hewannya mati. Apalagi yang terjadi? Tumbuh-tumbuhannya mati, kering kerontang. Ini dalam kondisi seperti ini Nabi Hud alaihissalam sudah mengatakan, ayo tobat. Kalau kamu mau tobat, Allah pasti akan berikan hujan, Allah pasti akan berikan rezeki. Tapi mereka masih tidak mau, merasa percaya diri, tidak, Tuhan kami pasti nolong. Akhirnya apa? Allah kirimkan awan gelap yang berwarna hitam menggumpal di atas negeri mereka. Wih, mereka senang. Inilah hadza aridun mumtiruna. Wah, inilah yang akan turun hujan. Ini sudah hitam langitnya. Padahal itu adalah azab. Setelah itu turun, ternyata apa yang terjadi? Baru Allah turunkan azab berupa angin kencang yang sangat-sangat dingin. Ya. Ini terjadi berapa? 7 hari atau 7 malam 8 hari. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan sorsorin atiyah sakharaha sab'a layalin wa samaniyata ayyamin husuma fataral qawma fiha sor'a ka'annahum a'jazu nakhlin khawiyah. Mereka seakan-akan seperti pohon kurma yang kering sudah lapuk, hancur. Ingat kalau pohon sudah tidak bisa berdiri, artinya sudah lapuk, sudah busuk, kering, ya sudah dia bakal jatuh, bergelimpangan. Sehingga tidak ada satu keturunan pun dari mereka yang hidup, semuanya mati kecuali Nabi Hud alaihissalam dan yang memang orang beriman kepada beliau. Itu saja yang hidup. Yang sisanya Allah hancurkan. Makanya Arab itu ada 3, salah satunya adalah namanya Arab Ba'idah.
Arab Ba'idah itu Arab yang sudah hancur, yaitu kaumnya Ad. Inilah Allah hancurkan semuanya. Ya, kenapa di sini Allah ceritakan di sini? Ingat, orang yang memiliki kekuatan fisik yang sangat luar biasa, diberikan banyak nikmat, diberikan banyak rizki, ya, diberikan kelebihan segala-galanya di atas dunia ini, ternyata apa? Allah mampu menghancurkannya. Apalagi kita, mohon maaf, yang kita fisiknya tidak sama seperti mereka, hanya berapa persen, paling 20-15% fisik kita dengan mereka. Apalagi kita, gampang kalau Allah ingin menghancurkan kita. Yang begitu, yang besar saja Allah mampu hancurkan dengan angin, bangunannya hancur, gunungnya hancur, pohonan hancur, semuanya dibuat hancur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jamaah rahimakumullah, bagaimana tentang kisah atau namanya kaum Ad, yang secara singkat mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. InsyaAllah kita akan lanjut besok dengan kaum Samud. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.